Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulina was sifatil musyabbahati. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab mengenai abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulina was sifatil musyabbahati biha, yaitu susunan atau struktur dari isim fa'il dan isim maf'ul dan sifat musyabbahah atau sifat-sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai siyaghatus mil fa'ili was sifatil musyabbahati minas tsulathi, yaitu bentuk atau susunan dari isim fa'il dan sifat musyabbahah dari fi'il tsulathi. Artinya fi'il yang terdiri atas 3 huruf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-457 sampai bait yang ke-461. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, kafa'ilin sugisma fa'ilin idha min dhi thalathatin yakunu kagoda. Maka bentuklah isim fa'il idha min dhi thalathatin, jika fi'ilnya itu memiliki atau terdiri atas 3 huruf. Bagaimana membentuknya? Kafa'ilin, mengikuti wazan fa'ilun. Ya, jadi kalau fi'ilnya fi'il tsulathi, isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Ya, contohnya apakah ghodha? Contoh yang diberikan di sini adalah ghodha. Nanti akan dijelaskan apa itu makna ghodha, karena bisa bermakna muta'addi dan lazim. Wa huwa qalilun fi fa'ultu wa fa'il ghairu mu'addan bal qiyasuhu fa'il. Dan wazan fa'ilun ini sebagai isim fa'il itu sedikit ditemui pada fi'il tsulathi yang wazannya itu fa'ultu atau mudahnya fa'ula. Kemudian wa fa'il dan fi'il fa'ila. Berarti fi'il fa'ula dan fa'ila ghairu mu'addan yang tidak muta'addi berarti lazim, itu jarang menggunakan isim fa'il yang wazannya fa'ilun. Bal qiyasuhu fa'il. Ya, bahkan yang sering digunakan untuk fi'il fa'ula dan fa'ila yang lazim, itu isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian wa af'alun fa'lanu nahwu asyiri wa nahwu sadayana wa nahwul ajhari. Kemudian selain wazan fa'ilun, itu juga menggunakan wazan af'alun. Kemudian wazan fa'lanu. Contohnya apa? Contohnya fi'il asyira. Ya, asyira, tidak tahu berterima kasih. Maka nanti isim fa'ilnya itu mengikuti fa'ilun, ya, asyirun. Atau fi'il sodiya, ya, sodiya, haus, ya, sangat haus. Maka isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'lanu, yaitu sodyanu. Ya. Kemudian contoh fi'il jahiro, ya, jahiro, itu tidak dapat melihat di siang hari. Maka di sini kemudian beliau memberikan contoh isim fa'ilnya mengikuti wazan af'alun, yaitu al-ajharu.
Kemudian beliau melanjutkan wa fa'lun au wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'ul kadzakhmi wal jamili wal fi'lu jamul. Kemudian untuk fi'il fa'ula itu yang lebih utama itu mengikuti wazan fa'lun dan fa'ilun untuk isim fa'ilnya. Contohnya apa? Ad-dokhmi, yaitu dokhuma, besar. Maka isim fa'ilnya dokhmun, ya, ad-dokhmu. Kemudian jamula, indah. Maka isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun, al-jamilu. Ya, kemudian beliau melanjutkan wa af'alun fihi qalilun wa fa'al wa bisi wal fa'ili qad yaghna fa'al. Kemudian untuk fi'il jamula atau wazan fa'ula itu isim fa'il yang mengikuti wazan af'alun dan fa'alun itu qalilun, sedikit. Kemudian beliau melanjutkan bahwa qad yaghna fa'alun bisi wal fa'ili. Bahwa wazan fa'alun itu terkadang sudah cukup atau sudah cukup menggantikan isim fa'il. Artinya dengan wazan fa'alun itu tidak diperlukan lagi wazan fa'ilun. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait-bait ini. Beliau mengatakan hadal babu, ya, bab ini aqadahul musannifu rahimahullahu libayani auzani ismil fa'ili. Bab ini diletakkan oleh musannif, yaitu Imam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, untuk menjelaskan wazan-wazan dari isim fa'il. Wasmil maf'uli, dan juga wazan dari isim maf'ul. Wassifatil musyabbahati, dan juga wazan dari sifah musyabbahah. Wal muradu, dan yang dimaksud di sini adalah abniyatu asma'idz zawatil fa'ilina, yaitu susunan dari isim-isim zat, ya, berarti bukan isim makna. Isim zat itu isim yang dapat diraba oleh panca indera, yang menjadi isim fa'il. Wa ghullibal aqilu minha ala ghairihi. Dan isim fa'il itu jika memiliki kemungkinan makna antara yang berakal dengan tidak berakal, maka didahulukan makna yang berakal dibandingkan yang tidak berakal. Fajumi'a jam'a mudzakkarin salimin. Dan isim fa'il itu dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Jadi susunan jamaknya itu dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Wa qauluhu biha, dan ucapan Ibnu Malik ada biha itu adalah ai bi asma'il fa'ilina wal maf'ulina. Yaitu yang diserupakan dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Hadza huwal mutabadiru. Ini adalah yang tampak. Ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Akan tetapi, lakin sayati fi babis sifatil musyabbahati ma yadullu ala anna ad-dhamira yarji'u ila asma'il fa'ilina faqat. Nanti pada pembahasan sifat musyabbahah akan ada penjelasan yang menerangkan bahwa maksudnya sifat musyabbahah itu bihanya itu hanya kembalinya kepada isim fa'il saja. Berarti sifat musyabbahah itu hanya diserupakan dengan isim fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa qad taqaddama annal fi'la qismani. Telah berlalu penjelasan bahwa fi'il itu ada dua macam. Al-awwalu thulathiyun. Yang pertama adalah fi'il thulathi, fi'il yang tersusun atas 3 huruf. Ats-tsani ghairu thulathiyin. Yang kedua adalah fi'il yang bukan thulathi. Berarti terdiri atas tidak 3 huruf, lebih ya. 4, 5, 6.
Kemudian wa taqaddama aidan annal fi'la tsulatsiyya lahu thalathatu auzanin. Dan telah berlalu penjelasan bahwa fi'il tsulatsi itu memiliki 3 wazan. Al-awwalu, wazan yang pertama, fa'ala, yaitu wazan fa'ala bi fathil aini wa yakunu muta'addiyan wa laziman. Dengan menfathahkan ain, dan fa'ala itu bisa menjadi fi'il muta'addi yang transitif, kemudian dan lazim yang intransitif. Ats-tsani, yang kedua, fa'ila, ya, fi'il fa'ila bi kasril aini, dengan mengkasrohkan ain, wa yakunu muta'addiyan wa laziman. Dan fa'ila itu bisa juga menjadi fi'il muta'addi atau fi'il lazim. Ats-tsalitsu, wazan fi'il tsulatsi yang ketiga adalah fa'ula, yaitu fi'il fa'ula bi dhammil aini, dengan mendommahkan ain, wala yakunu illa laziman. Khusus untuk wazan fa'ula itu hanya datang dalam bentuk fi'il lazim. Wa ilaika bayana auzan ismil fa'ili. Dan ambillah penjelasan dari wazan-wazan isim fa'il. Wasifatil musyabbahati min hadhil auzani. Dan wazan dari sifah musyabbahah dari wazan-wazan ini. Awalan, yang pertama. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala, jika fi'il tersebut itu mengikuti wazan fa'ala, fasmul fa'il minhu ala wazni fa'ilin. Maka isim fa'il dari fi'il tersebut itu mengikuti wazan fa'ilun. Sawa'an kana muta'addiyan, baik fi'il fa'ala tersebut adalah fi'il muta'addi yang transitif yang memerlukan objek. Nahwu, contohnya doroba. Doroba itu fi'il muta'addi, memerlukan objek. Maka isim fa'ilnya apa? Fahuwa doribun. Ya, maka isim fa'ilnya adalah doribun. Wa akhoda, kemudian fi'il akhoda itu juga muta'addi. Fahuwa akhidun. Maka isim fa'ilnya itu adalah akhidun. Au laziman, atau sama saja jika fi'il fa'ala tersebut itu fi'il lazim. Nahwu, contohnya jalasa. Jalasa itu fi'il lazim. Fahuwa jalisun. Maka isim fa'ilnya adalah jalisun. Wa kharaja, kemudian fi'il kharaja itu juga lazim, intransitif, tidak memerlukan objek. Fahuwa kharijun. Maka isim fa'ilnya adalah kharijun. Kita lihat catatan kaki. I'lam, ketahuilah, anna wazna fa'ilin la budda fihi min amroini. Ketahuilah bahwa wazan fa'ilun itu tidak terlepas dari 2 perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, an yakuna fi'luhu tsulathiyan mutasarrifan. Bahwa fi'ilnya itu harus fi'il yang tsulatsi dan juga fi'il yang mutasarrif. Artinya dapat ditasrif, bukan fi'il jamid. Ats-tsani, yang kedua, yadullu 'ala tajaddudi wal huduthi. Bahwa fi'il tersebut itu harus menunjukkan tajaddud, sesuatu yang dapat diperbarui, dan al-huduth, yaitu suatu kejadian. Artinya, fi'il tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang menetap pada yang dikhabarkan. Kemudian beliau melanjutkan, fal af'alul jamidatu ka ni'ma wa bi'sa laisa laha masdarun wala mushtaqun. Maka fi'il-fi'il jamid seperti ni'ma, kemudian bi'sa, itu tidak memiliki masdar dan juga tidak mushtaq, tidak dapat diturunkan. Wa ma dalla 'ala thubuti wat dawami fa huwa sifatun musyabbahatun. Dan jika suatu kata itu menunjukkan akan thubut, sesuatu yang menetap, wat dawami, dan juga terus-menerus ada.
Fahuwa sifatun musyabbahatun. Maka itu dinamakan sebagai sifat musyabbahah, bukan lagi isim fa'il. Walaysa bismil fa'ili. Maka dia bukan isim fa'il. Ya, walaysa bismi fa'ilin. Wa qad dzakara al-mufassiruna 'inda qawlihi, dan sungguh para ulama tafsir itu menjelaskan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dha'iqum bihi sadruk. Wa dha'iqum bihi sadruk. Yaitu ya sempit karenanya dadamu. Ya, sempit karenanya dadamu. Annahu ja'asmul fa'ili dha'iqun. Maka pada ayat ini itu didatangkan wazan isim fa'il yaitu dha'iqun. Duna dhayyiqun. Ya, padahal yang banyak digunakan itu adalah dhayyiqun. Tetapi di sini yang digunakan dha'iqun. Mengapa? Li'anna masdar saya. Li'anna dhayqa sadrir rasuli sallallahu alaihi wasallam 'aridun ghairu thabitin. Karena sempitnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang 'arid, sesuatu yang insidental, hanya kadang terjadi. Ghairu thabitin, dan tidak menetap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahu sholawatullahi wa salamuhu alaihi kana afsahan nasi sodaron. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sholawat Allah dan salam Allah kepadanya, itu adalah orang yang paling luas dadanya. Ya, jadi kalau dikatakan menyempit dadanya itu hanya sementara saja, maka digunakan isim fa'il fa'ilun. Wa mithlu dzalika, dan contoh penggunaan kaidah ini, yuqalu dikatakan hasinunil ana au ghadan. Ya, dia baik hari ini, sekarang, atau besok. Wa karimun wa ta'ilun, atau dia mulia hari ini, dia mulia besok. Atau dia tinggi atau panjang hari ini, atau tinggi atau panjang besok. Ya. Idza uridal hudutsu, jika yang diinginkan itu adalah huduts, kejadian. Ya, jadi baiknya itu tidak selalu, mulianya tidak selalu, tingginya tidak selalu. Fa in urida thubutu, akan tetapi jika yang diinginkan itu sesuatu yang menetap, ya misalnya orang tersebut memang memiliki sifat tersebut, qila, maka dikatakan hasanun, ya, menggunakan sifat musyabbahah. Dia orang yang baik, ya, terus baik. Wa karimun, ya, atau karimun, dia memang mulia. Wa tawilun, dia memang tinggi atau panjang. Unzur, ini dapat dilihat di An-Nahwul Wafi, kitab An-Nahwul Wafi, Al-Mujalladah Tsaniyah, jilid kedua, Safhata arba'ina wa mi'ataini, halaman 240. Kemudian Al-Misbahul Muniru, pada kitab Al-Misbahul Munir, Safhata tis'in wa thamanina wa sitti mi'atin, halaman 789. Kita kembali ke atas. Ya, tadi yang pertama mengenai wazan yang pertama itu adalah fa'ilun. Kemudian tsaniyan yang kedua, wa in kana al-fi'lu ala wazni fa'ila, jika fi'ilnya itu mengikuti wazan fa'ila. Fa in kana muta'addiyan, jika fi'il fa'ila tersebut fi'il yang muta'addi, fasmul fa'ili minhu ala wazni fa'ilun. Ya, jika fi'il fa'ila muta'addi, maka isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fa'ilun. Nahwu, contohnya, rokiba fahuwa rokibun. Ya, fi'il rokiba itu muta'addi, menunggang. Maka isim fa'ilnya mengikuti wazan rokibun. Wasyariba, dan fi'il syariba, minum, itu juga muta'addi. Maka isim fa'ilnya fahuwa syaribun, mengikuti wazan fa'ilun syaribun.
Wa in kana laziman, akan tetapi jika fi'il fa'ila itu fi'il yang lazim, yang intransitif, tidak memerlukan objek. Famaji usmil fa'ili minhu ala wazni fa'ilin qalilun. Maka didatangkannya isim fa'il dari fi'il fa'ila yang lazim tersebut, mengikuti wazan fa'ilun, itu sedikit, sangat jarang. Nahwu contohnya, salima, ini contoh yang sedikit tersebut. Aman, selamat. Fahuwa salimun, maka isim fa'ilnya adalah salimun. Kemudian aqiratil mar'atu. Ya, fi'il aqiratil mar'atu. Maka apa isim fa'ilnya? Ini termasuk yang jarang. Fahiya aqirun. Aqirun. Apa itu aqirun? Bima'na inqata'a hamluha. Yaitu tidak mampu untuk mengandung. Wal aktsaru an ya'tiyasmul fa'ili minhu ala, dan yang banyak untuk fi'il fa'ila yang lazim itu isim fa'ilnya datang mengikuti wazan al-awwalu waznu fa'ilun. Yaitu yang pertama mengikuti wazan fa'ilun. Alladzi muannatsuhu fa'ilatun. Yang mu'annafnya itu adalah fa'ilatun. Wa dzalika fi ma dalla 'alal adwa'il al-jusmaniyati awil khilqiyati. Nah, biasanya fi'il fa'ila yang lazim, yang isim fa'ilnya itu adalah fa'ilun, itu biasanya untuk adwa'il jusmaniyah, yaitu penyakit-penyakit badani. Awil khilqiyah, atau yang sudah bawaan. Ya, sudah bawaan. Dia memang sudah menetap mungkin sejak lahir dan seterusnya. Au ala huznin, atau fi'il yang menunjukkan akan kesedihan. Au farahin, atau menunjukkan akan kegembiraan. Au ala husni minas sifatil batiniyatil ma'nawiyati. Atau fi'il yang menunjukkan akan kebaikan dari sifat-sifat batin yang maknawi. Contohnya apa? Nahwu fatinas sabiyyu fahuwa fatinun. Anak muda tersebut cerdas, ya, maka dia adalah fatinun. Dia adalah orang yang cerdas. Isim fa'ilnya fatinun. Ya, ini menunjukkan sifat batiniyah. Wa farihal faizu fahuwa farihun. Pemenang tersebut bergembira, maka isim fa'ilnya, maka pemenang tersebut itu adalah orang yang bergembira, farihun. Wa batirul jahilu, ini tadi berarti yang farah menunjukkan kegembiraan. Wa batirul jahilu, orang yang bodoh tersebut angkuh, ya, fahuwa batirun, maka dia adalah orang yang angkuh. Wa hadirur rajulu, laki-laki tersebut waspada, fahuwa hadirun, maka dia adalah orang yang waspada. Wa ta'ibal 'amilu, dan pekerja tersebut lelah, fahuwa ta'ibun, maka dia adalah orang yang kelelahan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian ats-tsani, wazan yang kedua, au ala wazni fa'lana. Ya, atau fa'lanu, atau mengikuti wazan fa'lanu. Ya. Alladzi muannatsuhu fa'la, yang dia itu muannafnya itu adalah fa'la. Wa dzalika fi ma dalla ala khuluwin aw imtila'in. Ya, jadi wazan fa'lanu dan fa'la ini itu adalah untuk fi'il fa'ila lazim yang menunjukkan akan khuluwin, yaitu kekosongan. Awim tilain, atau kebalikannya, justru penuh atau meluap. Au hararatin batiniyatin ma'nawiyatin. Atau sesuatu yang menunjukkan gairah, ya gairah atau semangat batin yang maknawi. Nahwu contohnya atisha, contohnya haus. Fahuwa atsyanu, maka dia orang yang haus. Kemudian warawiya, segar.
Ya, atsyan itu menunjukkan kekosongan. Kemudian rawiya, segar atau hijau. Fahuwa rayyanu, maka dia sesuatu yang segar atau hijau, penuh. Wa ghadiba, marah. Nah, ini gairah batiniyah yang maknawi. Fahuwa ghadbanu, maka dia adalah orang yang marah. Ats-tsalitsu, wazan yang ketiga, au ala wazni af'alun. Ya, atau mengikuti wazan af'alun. Alladzi muannatsuhu fa'la'u. Yang muannasnya itu adalah fa'la'u. Ya. Maka di sini itu fi'il fa'ila tersebut wadzalika, atau ini mengikuti wazan af'alun, kemudian muannasnya fa'la'u. Wadzalika fi ma dalla ala khilyatin aw launin. Yang biasanya itu membawa makna ya perhiasan atau warna. Au aibin, atau cacat atau celak. Nahwu contohnya hamiro, ya merah. Fahuwa ahmaru, maka itu adalah sesuatu yang merah. Kemudian arija, pincang, ya aib. Fahuwa a'roju, maka dia itu adalah orang yang pincang. Wa awiro, buta sebelah. Fahuwa a'waru, maka dia adalah orang yang buta sebelah. Wa kahila, yaitu dia dicelak matanya. Fahuwa akhalun, ya. Maka dia adalah orang yang matanya itu dicelak. Kemudian tsalitsan, penjelasan yang ketiga mengenai wazan isim fa'il ini, wa in kanal fi'lu ala wazni fa'ula. Ya, tadi pertama fa'ala, kedua fa'ila, ini sekarang yang fa'ula. Jika fi'il tersebut mengikuti wazan fa'ula. Famaji usmil fa'ili minhu ala wazni fa'ilun qalilun. Maka didatangkannya isim fa'il bagi fi'il fa'ula yang mengikuti wazan fa'ilun itu jarang ditemukan. Nahwu contohnya, ya ini contoh yang jarang tadi, tahuro, ya bersih atau suci. Maka isim fa'ilnya tahirun. Dia adalah sesuatu yang bersih atau suci. Wa hamudha, ya hamudha, yaitu masam, fahuwa hamidun, ya, maka itu adalah sesuatu yang masam. Nah, tapi ini jarang ditemui. Wal aktsaru, dan kebanyakan untuk fi'il fa'ula, an ya'tiyasmul fa'ili minhu ala, isim fa'ilnya itu mengikuti wazan berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, waznu fa'lun, mengikuti wazan fa'lun, bisukunil aini, dengan mensukunkan ain. Mithlu, contohnya, dokhuma, ya, besar, menggelembung. Fahuwa dokhmun, maka dia sesuatu yang besar. Wa syahuma, fahuwa syahmun. Ya, fi'il syahuma itu isim fa'ilnya syahmun. Apa itu syahmun? Bima'na adz-zakiyyi al-zakiyyil fu'adil mutawaqqidil jaldi. Maksudnya seseorang yang cerdas, pandai, mutawaqqid, yang menyala-nyala bersemangat, dan al-jaldi, yang sabar. Wa sa'uba, sulit, fahuwa sa'bun, maka dia adalah sesuatu yang sulit. Atsani, wazan kedua bagi fi'il fa'ula, au ala wazni fa'ilun, atau mengikuti wazan fa'ilun. Nahwu contohnya, syarufa fahuwa syarifun. Ya, dia mulia, fahuwa syarifun, maka dia adalah orang yang mulia, mengikuti wazan fa'ilun. Wa nabula, ya, dia orang yang berbudi luhur, fahuwa nabilun, maka dia adalah orang yang memiliki budi yang luhur. Wa qabuha, dan buruk, ya, dia buruk atau hina, fahuwa qabihun, maka dia adalah orang yang buruk atau hina. Wa yaqillu maji usmil fa'ili minhu ala, ya, dan jarang ditemui didatangkannya isim fa'il bagi wazan fa'ula, itu mengikuti wazan al-awwalu, yang pertama, waznu af'alun,
yaitu mengikuti wazan af'alun. Nahwu contohnya di sini adalah khadzuba. Ini fi'il yang jarang digunakan, khadzuba. Maka isim fa'ilnya akhdhabun. Ini yang jarang ditemui. Atau kita lihat catatan kaki. Khadzuba bil kha'il mu'jamati. Khadzuba itu dengan kha yang mu'jamah, yang ada titiknya. Ya, berarti bukan ha karena ada titiknya. Wadhdha'il musyalati. Dan di tengahnya itu dha yang musyalah. Ya, huruf dha itu sering disebut musyalah karena untuk menyebutkan dha itu perlu mengangkat lidah kita. Ya, salah satu huruf yang termasuk sulit diucapkan. Qala as-Sabbanu, ya berkata as-Sabban rahimahullahu ta'ala, lam ajid maddata khadzuba fil qamusi. Ya, perhatikan. As-Sabban mengatakan saya tidak menemukan wujud kata khadzuba dalam kitab Al-Qamus, maksudnya Al-Qamus Al-Muhit. Wala fi as-Sihahi. Ya, dan juga dalam kitab As-Sihah. Ya, mungkin maksudnya Tajul Lughah, kemudian Sihatul Arabiyyah. Kemudian wala fil misbahi, dan juga aku tidak menemukannya dalam Al-Misbahul Munir. Berarti dalam kitab-kitab kamus dan bahasa yang masyhur, fi'il khadzuba itu tidak beliau temui. Wa ma'naha, apa makna dari khadzuba? Ahmaru ma'ilan ilal kudarati. Yaitu warna merah yang condong kepada warna merah yang keruh. Mungkin merah yang keruh seperti itu. Al-Mujalladah Tsaniyah, ini dapat dilihat di kitab beliau, jilid kedua, Safhata Arba'a Ashrota wa Thalathimi'atin. Ya, Safhata Arba'a Ashrota wa Thalathimi'atin, halaman 314. Kita kembali ke atas. Nah, itu ada yang mengikuti wazan af'alun. Atsani yang kedua, waznu fa'alun, yaitu wazan fa'alun, tetapi ini sedikit. Ya, baik af'alun maupun fa'alun sedikit. Nahwu contohnya, khasuna fahuwa khasanun. Fi'il khasuna, ya baik, itu isim fa'ilnya khasanun, dia adalah seorang yang baik. Wa batula, ya, dia batal atau tidak sah. Fahuwa batolun. Maka dia adalah orang yang tidak sah atau batal. Kemudian beliau melanjutkan, وَقَدْ يُسْتَغْنَا عَنْ صِيغَةِ فَاعِلٍ مِنَ الْفِعْلِ الثُّلَاثِيِّ الْمَفْتُوحِ الْعَيْنِ بِغَيْرِهَا. Ya. Dan terkadang, fi'il thulathi yang ainnya itu fathah, itu tidak memerlukan wazan isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun. Atau mudahnya, ada fi'il-fi'il yang thulathil maftuhil aini bi ghairiha. Fi'il yang thulathi, yang ainnya itu fathah karena selainnya. Contohnya apa? Karena alif. Ya kan, kalau alif itu kan seolah-olah dibaca fathah. Contohnya apa ini? Toba, syakho, syaba. Nah, itu seolah-olah huruf ainnya, huruf keduanya itu fathah. Ya, maka yang seperti itu, waqad yustaghna an sighati fa'ilin, maka fi'il-fi'il yang seperti itu tidak memerlukan wazan fa'ilun sebagai isim fa'il. Tetapi bisa menggunakan wazan yang lain. Kaqaulihi, ya sebagai contoh, toba, ya baik. Maka isim fa'ilnya apa? Fahuwa thayyibun. Ya, maka dia adalah orang yang baik. Kemudian syakha, tua. Fahuwa syaikhun, maka dia adalah orang yang tua. Wasyaba, beruban. Fahuwa asyabu, maka dia adalah orang yang beruban. Kita lihat catatan kaki. Qala fil misbahil muniri, ya berkata penulis al-misbahul munir, safhata 28 wa 300 pada halaman 328, syaba yashibu syaiban wa syaibatan farrajulu asyabu. Ya, fi'il syaba yashibu syaiban wa syaibatan farrajulu asyabu, maka laki-laki tersebut orang yang beruban.
ala ghairi qiyasin. Ini tidak dapat dikiaskan, berarti ini sesuatu yang sama'i. Wal jam'u, dan jamaknya dari asyabu itu adalah syibun bil kasri. Itu syibun dengan mengkasrohkan shin. Wa fi hasyiyat ibnil haji, dan dalam hasyiyah ibnul haj, ala syarhil makudiyyi, pada syarah dari al-Makudi, al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata thamanin wa ishrina wa mi'ataini, halaman 228, la yuqalu syaibun. Untuk syaba yashibu tidak dikatakan isim fa'ilnya itu syaibun. Kama fi alsinatin nasi. Sebagaimana sebagian orang Arab itu menggunakan syaibun sebagai isim fa'ilnya. Mengapa? Li'annahu lam yusma'. Karena itu belum pernah diriwayatkan dari ucapan orang Arab terdahulu yang menggunakan bahasa Arab yang fasih. Wa hadza ma'na qawlihi, ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kafa'ilin sughis mafa'ilin, kafa'ilin sughis mafa'ilin, ya, ila akhirih. Ai maksudnya, sugismal fa'ili minal fi'li thulathiyil mutasarrifi ala wazni fa'ilin. Yaitu bentuklah isim fa'il dari fi'il thulathi yang mutasarrif, yang dia itu dapat ditasrif, mengikuti wazan fa'ilun. Thumma, ya kemudian beliau, mathala lithulathiyyi biqaulihi kagodha. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh untuk fi'il thulathi dengan fi'il ghodha. Wa hadha yasluhu mithalan lithulathiyil muta'addi wal lazimi. Dan fi'il ghodha ini itu memungkinkan untuk menjadi contoh bagi fi'il thulathi yang muta'addi dan lazim. Artinya fi'il ghodha itu memiliki makna muta'addi dan memiliki makna lazim. Isyaratan ila annasmal fa'ili la yakhtalifu waznuhu minats thulathi. Untuk mengisyaratkan bahwa isim fa'il itu tidak berbeda wazannya dari fi'il thulathi. Sawa'an kana muta'addiyan aw laziman. Baik fi'il thulathi itu muta'addi atau lazim. Itu sama-sama mengikuti wazan fa'ilun. Faghadha yahtamilu an yakuna muta'addiyan. Maka fi'il ghadha itu memungkinkan untuk menjadi fi'il yang muta'addi. Dari apa? Min ghadhautus sabiyya bil labani. Ya ghadhautus sabiyya bil labani. Ai maksudnya apa? Rabbaituhu. Maksudnya saya mengasuhnya. Ya ghadhautus sabiyya bil labani artinya saya telah mengasuhnya, mendidiknya. Wa yahtamilu an yakuna bima'na ghadhal ma'u. Ya, kalau tadi itu berarti muta'addi. Tetapi bisa juga itu memiliki makna lazim, yaitu ghadhal ma'u. Air tersebut mengalir atau aisala, maksudnya mengalir. Fayakunu laziman. Maka jadilah fi'il tersebut fi'il yang lazim. Kemudian beliau melanjutkan, thumma dzakara anna wazna fa'ilin qalilun fismil fa'ili min fa'ula al-madmumil aini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa wazan fa'ilun itu jarang ditemui sebagai isim fa'il untuk fi'il thulathi yang mengikuti wazan fa'ula yang ainnya di dhammah. Wa fa'ilal maksuril ainil lazimi. Dan juga wazan fa'ilun sebagai isim fa'il itu jarang ditemui bagi fi'il fa'ila yang dikasrohkan ainnya, yang itu fi'il lazim. Wa fuhima minhu annahu kathirun fima ada hadzainil waznaini minats tsulatsiyyi. Dan dapat dipahami bahwa untuk selain kedua wazan tersebut dari fi'il tsulathi, berarti selain fa'ula dan fa'ila yang lazim, itu kathirun fima ada hadzainil waznaini. Ya, fi'il yang selain fa'ula dan fa'ila yang lazim,
itu kebanyakan isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fa'ilun. Ya, dapat diketahui atau dapat dipahami seperti itu. Tsumma bayyana anna ismal fa'ili minhuma ya'ti ala wazni fa'ilin wa af'alin wa fa'lana. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa isim fa'il dari keduanya, yaitu fa'ula dan fa'ila yang lazim, itu datang mengikuti wazan fa'ilun dan af'alun dan fa'lanu. Wa daraba lidzalika amthilatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mendatangkan contoh untuk hal tersebut. Hiya, yang pertama yang fa'ilun, asyirul ghaniyyu fahuwa asyirun. Orang yang kaya tersebut tidak tahu terima kasih, ya, tidak tahu tidak bersyukur, ya. Maka dia asyirun, dia orang yang ya, tidak tahu terima kasih. Atau wal asyiru wal batiru, al-asyir dan al-batir artinya malla yahmadun ni'mata. Seseorang yang tidak berterima kasih atas nikmat yang dia peroleh. Itu contoh yang fa'ilun. Kemudian contoh yang fa'lanu, wasadiyat dollu fis sahra'i. Orang yang tersesat di padang pasir tersebut kehausan. Fahuwa sadiyanu. Maka orang yang tersesat tersebut adalah orang yang kehausan. Ka'atisha fahuwa atoksyanu. Itu seperti atisha, isim fa'ilnya atoksyanu. Waznan wa ma'nan wa hukman. Sama seperti atisha atsyanu, dari sisi wazan, ya sama, fa'ila fa'lanu, maknanya sama, haus, hukumnya juga sama. Wajahiror rojulu. Dan laki-laki tersebut, ya jahir, tidak dapat melihat pada siang hari. Fahuwa ajharun, maka isim fa'ilnya adalah ajharun, ay la yabsuru fi syamsi, tidak dapat melihat di bawah matahari, tidak dapat melihat di siang hari. Kemudian beliau melanjutkan, thumma dzakara annal fi'la tsulatsiyya idza kana ala wazni fa'ula bi dhammil 'aini fal aula an yakuna ismu fa'ilihi ala wazni fa'lun. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa yang lebih utama, Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa fi'il tsulasi, jika dia mengikuti wazan fa'ula dengan mendomahkan ain, maka yang lebih utama itu isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'lun. Ya, jadi yang untuk fi'il tsulasi yang wazannya fa'ula dengan dhammah ain, itu yang lebih utama isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'lun, au fa'ilun atau mengikuti wazan fa'ilun. Mithlu contohnya dhakhuma, ya, besar. Dhakhumal fi'lu, gajah tersebut besar. Wa huwa dhakhmun, maka gajah tersebut adalah sesuatu yang besar. Wa jamulal ghazzalu, rusa atau kijang tersebut indah, fahuwa jamilun, maka dia adalah sesuatu yang indah. Itu wazannya fa'ilun. Wa qawluhu wal fi'lu jamul, dan perkataan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wal fi'lu jamul, istinafun li bayanil waqi'i. Itu adalah jumlah istinafiyah, jumlah yang memiliki makna baru, yang tujuannya untuk menjelaskan yang al-waqi'. Yaitu yang menjelaskan apa yang terhubung dengan yang sebelumnya. Li'annahu ma'lumun annal fi'la huwa jamula. Karena diketahui bahwa fi'ilnya dia itu adalah fi'il jamula. Wa dzalika biqaulihi bifa'ul. Itu dapat diketahui dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala bifa'ul. Wa qila, dan dikatakan juga ihtirazun min jamalatis syahma. Jamaltus syahma. Untuk membedakan atau mengecualikan dari fi'il yang jim mim lam juga, tetapi mengikuti wazan jamala. Ya, jamaltus syahma bil fathi, dengan memfathahkan mimnya.
Artinya apa? Ai adzabtuhu. Ya, dari adzaba yudzibu adzabtuhu. Melelehkan saya, melelehkan lemak. Fahuwa jamilun. Ya, maka itu adalah jamilun. Maksudnya apa? Ai majmulun. Sesuatu yang dilelehkan. Thumma bayyana fil baitil akhiri anna maji asmil fa'ili min masdaril fi'li thulathiyil madmumil aini ala wazni af'alun au fa'alun qalilun. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa masdar dari atau Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan pada bait yang akhir bahwa didatangkannya isim fa'il dari masdar fi'il thulathi yang didommahkan ainnya, yang isim fa'il tersebut mengikuti wazan af'alun dan fa'alun, itu qalilun, jarang ditemui. Wa anna fa'ala al-maftuha, ya, bisa dibaca al-aini, ya, atau bisa juga al-ainu. Wa anna fa'ala al-maftuhal aini, bisa juga jadi mudhaf ilaih, atau al-ainu sebagai naibul fa'il. Walaupun mudhafnya itu beral, itu ada pada pembahasan yang lain. Qad ya'ti ismu fa'ilihi ala ghairi wazni fa'ilin. Bahwa fa'ala yang ainnya itu fathah, itu terkadang isim fa'ilnya itu mengikuti wazan selain fa'ilun. Walam yadhkuril waznal ladzi ya'ti alaihi. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan wazan apa yang dimaksud. Fafuhima minhu annahu ghairu makhsusin biwaznin wahidin. Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud di sini itu tidak dikhususkan hanya pada satu wazan. Wa taqaddama lahu amtsilatun. Ya, dan telah berlalu sebelumnya contoh-contoh. Ya tadi seperti thayyibun, syaikhun, ya, kemudian yang syaba asyabu tadi. Wa qauluhu, dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala, qad yaghna, ya, qad yaghna bi fathil ya'i wan nuni, dengan memfathahkan ya dan nun, mabniyan lil ma'lumi, yang itu fiilnya fiil ma'lum, mudhari'un, yang mudhari'. Ya. Ghani, mudhari'u ghaniya, itu adalah fiil mudhari' dari ghaniya. Ka fariha yafrahu, seperti fiil fariha yafrahu, maksudnya mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Bima'na, maksudnya yastaghni, tidak memerlukan. Kemudian wa dhahiru kalami Ibnu Malikin rahimahullahu, dan yang tampak dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, anna jami'a ma dzukira minal auzani ismu fa'ilin. Ya, dari zahirnya itu ucapan dari zahir ucapan Ibnu Malik rahimahullah bahwa seluruh wazan yang disebutkan tadi itu merupakan wazan isim fa'il. Wa hadha istilahun syai'un 'indal mutaqaddimina qabla Ibnu Malikin. Dan ini merupakan istilah yang sudah tersebar luas, ya, di sisi para ulama nahwu terdahulu sebelum Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Walaisa kadzalika. Ya, padahal tidak demikian. Ya. Bal ma kana ala wazni fa'ilin fahuwa ismu fa'ilin. Ya, bahkan apa yang mengikuti wazan fa'ilun itulah yang disebut sebagai isim fa'il. Wa amma baqiyatul auzani fahiya sifatun musyabbahatun. Adapun wazan-wazan yang lain itu disebut sebagai sifah musyabbahah. Ya, isim fa'il itu adalah yang mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian beliau melanjutkan siyaghatus mil fa'ili wasmil maf'uli min ghairi tsulathi, yaitu susunan isim fa'il dan isim maf'ul untuk fi'il yang selain tsulathi. Ya, berarti bisa rubai, khumasi, atau sudasi. Dari 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf.
Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke 462 sampai 464. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wazinatul mudhari' ismu fa'ili min ghairi dzalafi kal muwasili. Dan wazan dari isim fa'il yang ghairu thulafi, yang bukan thulafi, itu zinatul mudhari', yaitu wazannya mengikuti wazannya mudhari'. Contohnya apa? Al-muwasili, ya muwasilun. Isim fa'il dari wasala yuwasilu itu adalah muwasilun. Maka srimatluwil akhiri mutlaqo wa dhammi min zaidin qad sabaqo. Jadi caranya itu adalah maka srimatluwil akhiri mutlaqo. Ya. Kemudian huruf sebelum huruf terakhir. Ya, huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Ya, wasala yuwasilu. Berarti shad itu huruf sebelum huruf terakhir, itu dikasrohkan. Wa dhammi min zaidin qad sabaqo. Kemudian huruf mudharaahnya yaitu ya, ya, yuwasilu. Yu-nya itu digantikan oleh mim tambahan. Ya. Kemudian didommahkan menjadi muwasilun. Wa in fatahta minhuma kanan kasar saras maf'ulin kamithlil muntadhar. Dan jika tadi itu kan dikatakan dikasrohkan huruf terakhirnya. Nah, kalau yang kasroh tersebut itu difathahkan, artinya huruf terakhir, huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan, maka saras maf'ulin itu menjadi isim maf'ul. Contohnya wasala yuwasilu. Isim fa'ilnya muwasilun. Isim maf'ulnya, shad yang tadinya kasroh kita fathahkan menjadi muwasolun. Contohnya apa? Intadhara yantadhiru. Kalau isim fa'ilnya muntadhirun, isim maf'ulnya muntadharun. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, idza urida siyaghatus mil fa'ili min masdaril fi'li ghairi tsulatsiyyi. Jika diinginkan dibentuk isim fa'il dari masdar fi'il yang selain tsulatsi, fahuwa ala wazni mudhari'ihi. Maka isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fi'il mudhari'nya. Ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madhmumatan. Dan huruf mudhara'ahnya ya bisa ya, bisa hamzah. Pokoknya huruf yang depan lah, bisa hamzah, bisa ya, bisa nun, bisa ta, itu diganti dengan mim yang didommahkan. Wa kasri ma qoblal akhiri, dan mengkasrohkan huruf sebelum huruf yang terakhir. Nahwu contohnya, qatala yuqatilu fahuwa muqatilun. Ya, qatala berjuang, yuqatilu itu mudhari'nya. Nah, di sini huruf mudhari'ahnya yang mana? Yang ya itu. Yu di situ. Digantikan oleh mim yang didommahkan, ya, muqatilu. Kemudian huruf sebelum huruf terakhir yaitu ta dikasrohkan menjadi muqatilun. Wa jalasa yujalisu, duduk bersama. Ya. Maka di sini ada yujalisu mudhari'nya, huruf mudhari'ahnya yang ya. Itu digantikan mim yang dhammah menjadi fahuwa mujalisun. Kemudian ta'allama yata'allamu, belajar. Maka huruf mudhari'ahnya yaitu ya digantikan oleh mim yang didommahkan menjadi muta'allamu. Tetapi lamnya itu dikasrohkan, fahuwa muta'allimun. Ya, muta'allimun. Itu isim fa'ilnya, orang yang belajar. Fa'idha urida siyaghatus mil maf'uli min ghairi tsulatsiyyi, maka jika diinginkan bentuk isim maf'ul dari fi'il yang selain tsulatsi, utiyat bihi ala waznismil fa'ili.
maka didatangkan serupa dengan wazannya isim fa'il. Jadi mirip isim fa'il dan isim maf'ul untuk fi'il yang selain tsulasi, itu mirip bentuknya. Walakin tuftahu minhu ma kana maksuran. Akan tetapi, huruf yang tadinya kasroh pada isim fa'il, itu difathahkan. Wa huwa ma qablal akhiri, yaitu huruf yang sebelum huruf terakhir. Nahwu contohnya, tadi muqatilun, taknya kasroh. Kita fathahkan kalau ingin jadi isim maf'ul menjadi muqatalun. Tadi isim fa'ilnya mujalisun, lamnya kasroh. Ya. Kalau ingin jadi isim maf'ul, kita fathahkan menjadi mujalasun. Kemudian muta'allimun. Ya, muta'allimun itu lamnya kasroh. Kalau ingin dibentuk isim maf'ul menjadi wa muta'allamun minhu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa zinatul mudhari' ismu fa'ili ila akhirih. Maksudnya ismul fa'ili min ghairil fi'li tsulatsiyyi hiya zinatu mudhari'ihi. Isim fa'il dari fi'il yang selain fi'il tsulatsi itu mengikuti wazan mudhari'nya. Bi syarti kasril harfil ladzi yatluhu al-harful akhiru. Dengan mengkasrohkan huruf yang diikuti oleh huruf terakhir. Ya, wa yaji'u ba'dahu, dan huruf terakhir itu datang setelahnya. Artinya huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Wa dhammi harfil mimiz zaidil ladzi yasbaqu baqiyya. Yasbiqu. Ya. Wa dhammi harfil mimiz zaidil ladzi yasbiqu baqiyata hurufil mudhari'i. Dan mendommahkan huruf mim tambahan yang mendahului seluruh huruf-huruf mudhari' tersebut. Nahwu contohnya al-muwasilu, ya, orang yang mengikuti atau memelihara. Wa fi'luhu, fi'ilnya wasala ar-ruba'iyyu. Wasala yang fi'il tersebut bukan tsulasi, tapi ar-ruba'i. Karena terdiri atas 4 huruf. Wawu, alif, shad, dan lam. Wa mudhari'uhu yuwasilu, dan mudhari'nya adalah yuwasilu. Tsumma bayyana anna sighata ismil maf'uli min masdaril fi'li ghairi tsulasiyyi hiya sighatu ismil fa'ili. Kemudian beliau menjelaskan bahwa struktur dari isim maf'ul, dari masdarnya fi'il yang selain tsulasi, itu mengikuti struktur atau bentuk dari isim fa'il. Walakin ba'da an yuftahal harful ladzi qoblal akhiri. Akan tetapi untuk isim maf'ul, huruf yang sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Ya, padahal tadi pada saat isim fa'il itu dikasrohkan. Fala farqa bainahuma illa fil harfil ladzi qoblal akhiri. Maka tidak ada perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul bagi fi'il yang selain tsulasi, kecuali harokat dari huruf sebelum huruf terakhir. Fa'innahu maksurun fismil fa'ili, ya, huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan pada isim fa'il, maftuhun fismil maf'uli, dan difathahkan pada isim maf'ul. Nahwu contohnya, intadhara yantadhiru, menunggu. Fahuwa muntadhirun, maka isim fa'ilnya itu muntadhirun, dia orang yang menunggu. Wa muntadharun, dan isim maf'ulnya adalah muntadharun, dia adalah orang yang ditunggu. Kemudian siyaghatus mil maf'uli minats tsulatsi, bentuk isim maf'ul dari fi'il tsulasi. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-465 sampai bait yang ke-466. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa fismi maf'uli tsulatsiyyi tarat zinatu maf'ulin ka'atin min qasad. Wa naba naqlan anhu dzu fa'ili nahwu fatatin au fatan kahili.
Bagi fi'il thulathi, itu isim maf'ulnya ittoroda zinatu maf'ulin. Yaitu terus-menerus mengikuti wazan maf'ulun. Ka'atin min qasoda. Ya, contohnya dari fi'il qasoda. Maka isim maf'ulnya adalah maqsudun. Ya. Kemudian wanaba naqlan anhu dzu fa'ilin. Dan ya terkadang wazan fa'ilun itu bisa menggantikan wazan maf'ulun sebagai isim maf'ul. Ya, tetapi itu ya sama'i, sesuatu yang kita ikut apa yang orang Arab ucapkan. Nahwu contohnya fatatin au fatan kakhili, yaitu pemudi atau pemuda yang bercelak matanya. Ya, kakhilin itu maksudnya nanti makhulin atau makhulatin. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, yusaghu ismul maf'uli min masdaril fi'li tsulatsiyyi ala wazni maf'ulun. Isim maf'ul dari masdar fi'il tsulatsi itu dibentuk mengikuti wazan maf'ulun. Nahwu duribal mujrimu. Penjahat tersebut dicambuk atau dipukul. Fahuwa madrubun. Maka penjahat tersebut itu adalah orang yang dicambuk atau dipukul. Wa qusida Muhammadun, dan yang dimaksud itu adalah Muhammad. Fahuwa maqsudun, maka Muhammad itu adalah sesuatu yang diinginkan, yang dimaksudkan. Wa hadhihi hiya sighatul asliyatu minas tsulatsi. Dan wazan ini yaitu maf'ulun itu adalah bentuk asli dari isim maf'ul bagi fi'il yang tsulatsi. Wa qad warada 'anil Arabi siyaghun sama'iyatun tuaddi ma'na ismil maf'uli. Ini isim maf'ul dari sagha, berarti masughi. Ya, wa qad warada 'anil Arabi siyaghun sama'iyatun tuaddi ma'na ismil maf'ulil masughi min masdaril fi'li tsulatsi. Dan terkadang dari orang Arab itu kita dapat mendengar bentuk yang sama'i. Artinya bentuk yang tidak qiyasi, bentuk yang berbeda dengan maf'ulun. Yang itu dapat menunaikan makna isim maf'ul yang dibentuk dari masdarnya fi'il tsulatsi. Wa minha, contoh dari wazan atau sighah tersebut, fa'ilun bimakna maf'ulin. Yaitu wazan fa'ilun yang maknanya maf'ulun. Nahwu contohnya kakhilin bimakna makhulin. Ya, kakhilin tapi maknanya makhulin, dia yang bercelak matanya. Wa jarihun bimakna majruhin. Jarihun maksudnya dia yang terluka. Ya, majruh, terluka. Atau dilukai. Kita lihat catatan kaki. Lakin hal ya'malu fa'ilun amalasmil maf'uli kama yu'addi ma'nahu. Akan tetapi, apakah wazan fa'ilun itu dapat beramal seperti amalannya isim maf'ul, sebagaimana dia dapat menunaikan maknanya? Qala Ibnu Usfurin, berkata Ibnu Usfur rahimahullahu ta'ala, innahu ya'malu amalasmil maf'uli. Bahwa wazan fa'ilun itu beramal seperti amalan isim maf'ul. Faqad qala fi kitabihi al-Muqarribi, sungguh Ibnu Usfur berkata pada kitab beliau Al-Muqarrib, Safhata sab'in wa thamanina, halaman 87, wasmul maf'uli wa ma kana minas sifati bima'nahu, hukmuhu bin nadhari ila ma yatlubuhu minal ma'mulati, hukmul fi'lil mabniyi lil maf'uli. Ya. Dan isim maf'ul dan juga sifat-sifat yang memiliki makna seperti isim maf'ul, itu hukumnya yaitu memperhatikan apa yang dituntut dari makmul-makmulnya. Ya. Artinya jika makmulnya menuntut sifat yang menyerupai isim maf'ul itu untuk beramal, maka dia dapat beramal. Ya. Yaitu apa hukumnya? Hukmul fi'lil mabniyi lil maf'uli. Yaitu hukum fi'il yang dia itu mabni untuk maf'ul.
Fa'ala hadha, maka mengikuti pendapat tersebut, yasihhu antakula, memungkinkan bagimu untuk mengatakan, marartu birajulin kakhilin ainuhu. Ya. Boleh engkau mengatakan, saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang bercelak matanya. Wa birajulin dhabihin kabsyuhu. Boleh juga mengatakan, saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang dombanya disembelih. Jadi kakhilin dan dhabihin maksudnya makhulin dan madhbuhin. Wa qala akharuna, ya berkata ulama nahwu yang lain, innahu la ya'malu, bahwa wazan fa'ilun tidak beramal seperti amalan isim maf'ul. Wa qad nassa 'ala dzalika Ibnu Malikin fit tashili. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala telah menjelaskan hal ini pada kitab At-Tashil. Qala Ibnu Aqilin fi syarhihi lahu, Ibnu Aqil rahimahullahu taala mengatakan pada syarah beliau terhadap kitab tersebut, wa yahtaju ila sama'in. Bagaimanapun perlu ada sama' atau apa yang diucapkan oleh orang Arab, tidak dapat dikiaskan. At-Tashilu ini dapat dilihat di At-Tashil, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Tis'in wa Mi'ataini, halaman 209. Kita kembali ke atas. Wa hadha ma'na qawlihi, ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa fismi maf'uli thulathi torat ila akhirih. Ay maksudnya, innasmal maf'uli minats thulathi ya'ti ala wazni maf'ulin bittiradin. Bahwa isim maf'ul dari fi'il thulathi itu datang mengikuti wazan maf'ulan dan dengan ittirad, bisa dikiaskan, bisa terus-menerus seperti itu. Kasmil maf'ulil ati min qasada. Seperti isim maf'ul yang datang bagi fi'il qasada. Wa huwa maqsudun. Maka dia wazan maf'ulun menjadi maqsudun. Thumma dzakara anna fa'ilan yanubu an maf'ulin fi sihhatil istighna'i anhu ma'a ifadati ma'nahu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa wazan fa'ilun itu dapat menggantikan wazan maf'ulun, di mana dia sah atau memungkinkan untuk menggantikan maf'ulun, artinya tidak lagi perlu maf'ulun, dan dia juga menunaikan maknanya. Wa qawluhu naqlan, dan maksud dari naqlan, ay sama'an 'anil arabi fala yuqasu 'alaihi. Yang seperti itu sama'i. Ya, kita mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab dan tidak dapat dikiaskan. Wa qad mathala lahu bi fatatin kakhilin. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala memberi contoh dengan fatatin kakhilin. Artinya apa? Bi makna makhulatil ainaini, yang dicelak kedua matanya. Seorang pemudi yang dicelak kedua matanya. Wa fata kakhilin, dan pemuda yang bimakna makhulihima aidon, yaitu yang dicelak juga kedua matanya. Yang pertama pemudi, yang kedua pemuda. Wa fuhima min tamtsilihi bi fatatin wa fatan anna fa'ilan al-madhkura yastawi fihi al-mudhakkaru wal muannas. Wa fuhima min tamtsilihi bi fatatin wa fatan anna fa'ilan al-madhkura yastawi fihi al-mudhakkaru wal muannatsu bilafdhin wahidin. Dan dapat dipahami dari contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Beliau memberikan dua contoh, fatatin muannats, fatan mudzakkar. Tetapi sifatnya satu, yaitu kakhilun. Ya, kakhilin. Maka yastawi fihi al-mudhakkaru wal muannatsu bilafdhin wahidin. Maka kakhilun itu sama lafadznya. Ya, baik digunakan untuk mudzakkar atau muannats menggunakan satu lafadz. Kita lihat catatan kaki. Wa syartu dzalika ma'rifatul mausufi bihadzal wasfi. Nah, syaratnya kalau menggunakan satu kata untuk untuk mausuf yang mudzakkar dan muannats, syaratnya mausufnya itu harus diketahui dengan sifat ini. Misalnya fatatin kan kita tahu, pemudi, perempuan.
Fatan itu laki-laki, mudzakkar, diketahui. Nahwu contohnya fatan jariyahun wa mra'atun jariyahun. Ya, pemuda yang tersakiti dan pemudi yang tersakiti. Boleh. Karena kita tahu mausufnya yang pertama mudzakkar, yang kedua itu muannats. Fatuhdhafut ta'u fil ghalibi, maka pada mayoritas keadaannya tak marbutoh di akhir itu dihapus. Mengapa? Li'adamil labsi, karena tidak ada kerancuan di situ. Fa'il lam yu'rafil mausufu wajaba dzikrut ta'i. Akan tetapi jika mausufnya tidak diketahui, maka wajib untuk menyebutkan tak di akhir fa'ilun tersebut. Mengapa? Liman'il labsi, untuk mencegah adanya kerancuan. Nahwu contohnya hazantu liqatilatil hadifi. Saya sedih pada orang yang tewas atau terbunuh karena kecelakaan tersebut. Ya. Tapi di sini fa'ilunnya yang terbunuh tersebut itu kita lihat ada taknya, liqatilatil hadifi. Yang terbunuh karena kecelakaan tersebut. Itu untuk menunjukkan orang yang tewas atau terbunuh tersebut wanita, mu'annats. Idlau qila liqatili, jika dikatakan liqatili, lam yufhamil mu'annatsul ladzi yuriduhul mutakallimu. Maka tidak dapat dipahami mu'annats yang diinginkan oleh penutur atau pengucap. Kalau saya katakan hazantu liqatilil hadithi, nah, padahal yang meninggal itu wanita. Nah, tidak dapat diketahui itu yang meninggal laki-laki atau wanita. Kalau memang maksudnya wanita, maka wajib mendatangkan tak marbutoh menjadi liqatilatil hadithi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.